Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Srenti Anwar akan membawakan materi pertama. Yang pertama, pengertian studi preformulasi. Preformulasi dapat diartikan sebagai langkah awal yang dilakukan ketika akan membuat formula suatu obat. Preformulasi meliputi pengkajian tentang karakteristik atau sifat-sifat dari bahan obat dan bahan tambahan obat yang akan diformulasikan. Preformulasi dapat juga dikatakan sebagai tahap awal dalam rangkaian proses pembuatan sediaan farmasi yang berpusat pada sifat-sifat fisika kimia zat aktif di mana dapat mempengaruhi penampilan obat dan perkembangan suatu benda sediaan farmasi. Dengan kata lain, preformulasi merupakan suatu investigasi sifat-sifat fisik dan kimia zat aktif tunggal atau digabung dengan eksipien. Nah, tujuan preformulasi yaitu untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi formulator dalam mengembangkan bentuk sediaan yang stabil dan ketersediaan hayati yang dapat diproduksi dalam skala besar. Selanjutnya, preformulasi dalam arti luas digunakan untuk berbagai macam sediaan farmasi tertentu dan didefinisikan sebagai pendahuluan untuk penetapan formula akhir yang sebenarnya dan arah kerja untuk pembuatan produk. Sediaan harus stabil, kompatibel, tersedia hayati, dan dapat dibuat suatu cara yang ekonomis. Nah, itulah tadi materi pertama dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alga Regina. Baik, saya Alga Regina akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sifat fisikokimia. Analisis fisikokimia merupakan bagian penting dalam preformulasi karena analisis fisikokimia ini dilakukan untuk identitas dan kadar zat aktif. Untuk penetapan kualitatif digunakan kromatografi lapis tipis, spektrum serapan inframerah, reaksi warna, spektrum serapan ultraviolet, dan reaksi lainnya. Penetapan kadar dilakukan dengan metode spektrofotometri, kromatografi gas, kromatografi cair kinerja tinggi, titrasi kompleksometri, asam basa, argentometri, dan yang terakhir yaitu iodometri. Selanjutnya yaitu sifat fisikokimia bahan aktif obat yang penting diketahui dan dapat berpengaruh terhadap penanganan sediaan padat adalah A. Struktur dan bobot molekul, B. Warna dan bau, C. Suhu lebur, D. Profil termal analitik, E. Ukuran dan bentuk partikel, F. Potensial higroskopisitas, G. Konstanta ionisasi, H. Aktivitas optik, I. Kelarutan, J. Profil kelarutan pH, K. Potensial polimorfisme, L. Pembentukan solvat, M. Spektra absorban, N. Stabilitas cahaya atau fotolisis, dan O yaitu stabilitas termal atau panas, dan yang terakhir yaitu profil stabilitas pH. Baik, saya Nurul Asania akan melanjutkan prinsip dasar sediaan liquid dan semi-solid berdasarkan pertimbangan biofarmasetik, farmakokinetik, dan farmasetik. Pertimbangan bahan aktif farmasetik terbagi atas 3. Yang pertama, secara biologi, lokasi absorpsi, keterbatasan kecepatan absorpsi, konsentrasi terpetik minimum, transport melewati jaringan berpenyakit, stabilitas bahan aktif farmasetik, dan lain sebagainya. Yang kedua, secara fisik, bentuk polimorfisme, bentuk kristal atau kristalinitas, bentuk dan ukuran partikel, luas permukaan, bobot jenis, kelarutan, titik lebur, koefisien partisi, konsentrasi minimum efektif, dan sebagainya. Yang ketiga, secara kimia, asam, gram, pKa, pH, stabilitas bentuk produk, dan sebagainya. Kinerja bahan tambahan.
Kategori fungsional bahan tambahan kadang-kadang diacu sebagai fungsionalitas. Pengertiannya luas, kualitatif, dan merupakan terminologi deskriptif untuk tujuan atau peranan bahan tambahan dalam suatu formulasi. Yang sangat penting adalah persyaratan kinerja secara kuantitatif, misalnya sifat kritikal dari bahan tambahan yang harus dievaluasi dan dikontrol untuk menjamin kinerja yang konsisten pada keseluruhan siklus hidup atau shelf life produk. Pemilihan bahan tambahan untuk sedan farmasi secara rasional perlu diperhatikan hal-hal berikut. Terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, pemilihan bahan tambahan harus didasarkan pada jaminan respons klinik obat secara optimal. Yang kedua, dalam mengembangkan formulasi, sediaan harus dipahami betul hasil dan masalah terkait dengan sifat kimia, fisika, dan biologi yang dapat memberikan dampak pada hasil sediaan jadi. Yang ketiga, pertimbangan bahan tambahan harus kompatibel, terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama, secara fisik, kimia, dan mikrobiologi. Yang kedua, kompatibilitas dengan bahan tambahan lain. Yang ketiga, kompatibel dengan bahan aktif farmasetik. Yang keempat, tidak bermasalah selama proses farmasetik. Dan yang kelima, memenuhi kriteria kinerja atau fungsional bahan tambahan. Kemudian yang keempat, karakteristik bahan tambahan yang perlu diperhatikan selama proses, terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, secara fisik, deformasi sifat aliran, luas permukaan, dan bobot jenis. Dan yang kedua, secara kimia, kompatibilitas dan stabilitas. Baik, dalam saya formulasi. Irma Nurul Awaliyah akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu metode uji untuk preformulasi. Yang pertama, struktur dan bobot molekul. Dari pengetahuan struktur molekul, peneliti dapat melakukan penelitian awal tentang sifat potensial dan reaktivitas gugus bahan aktif yang dapat dikembangkan sebagai bentuk sediaan farmasi. Selanjutnya, warna dan bau. Yang pertama, warna. Warna pada umumnya merupakan fungsi dari struktur dari kimia inheren yang lazimnya terkait dengan tingkat ketidakjenuhan molekul. Yang kedua, bau. Bau bahan aktif obat perlu dengan cara membaui secara berhati-hati udara yang terdapat pada bagian atas bahan aktif dari kontainer obat yang sebelumnya tertutup, sehingga memungkinkan senyawa yang bersifat atsiri memekat. Selanjutnya, suhu lebur. Penentuan suhu lebur merupakan indikasi pertama tentang pemurnian bahan. Selanjutnya, profil termal analitik. Analisis termal diartikan sebagai sejumlah metode untuk mengkarakterisasi pengaruh fisika kimia yang dihasilkan dari perubahan temperatur. Beberapa metode analisis termal yang umum adalah DSC, DTA, TGA, dan TMA. Selanjutnya, ukuran partikel, bentuk, dan kristalinitas. Yang pertama, ukuran partikel. Teknik penetapan ukuran jika diperlukan harus disesuaikan dengan proses yang akan dilakukan. Sebagai contoh, untuk pigmen atau cat, penentuan yang penting adalah area proyeksi. Sedangkan untuk reaktan kimia yang ditentukan adalah luas permukaan total. Yang kedua, bentuk dan kristalinitas. Bentuk dan karakteristik permukaan kristal atau senyawa yang sangat penting karena keterprosesan atau sifat pencampuran atau pengempaan dan sebagainya, sebagian besar tergantung pada sifat ini. Selanjutnya, potensial hidroskopisitas. Sifat hidroskopisitas merupakan salah satu data preformulasi yang harus sudah diketahui sejak awal untuk mempersiapkan kondisi penanganan. Selanjutnya, konstanta ionisasi. Konstanta ionisasi memberikan informasi tentang ketergantungan larutan suatu obat pada pH formulasi. Biasanya ditentukan melalui cara titrasi, potentiometer pH, atau melalui analisis pH kelarutan menggunakan ekuasi.
Selanjutnya, aktivitas optik. Molekul yang mampu mengubah arah cahaya terpolarisasi pada saat melewati suatu bahan dinamakan aktif optik. Selanjutnya, kelarutan atau solubility. Kelarutan obat diberikan secara oral sangat penting, artinya senyawa yang diberikan harus mempunyai kelarutan dalam air untuk menghasilkan absorpsi dan respon terapeutik. Selanjutnya, kelarutan pH. Dalam studi awal disingkat BCS, penting sekali menentukan kelarutan obat pada rentan pH 1-8 dalam 250 ml air atau FDA. Selanjutnya, potensial polimorfisme. Pembentukan polimorfisme dari senyawa dapat tergantung dari beberapa variabel yang berhubungan dengan proses kristalisasi, termasuk diantaranya perbedaan pelarut, kemurnian, tingkat supersaturasi dari bahan yang terkristalisasi, temperatur, dan ikatan kovalen geometrik. Selanjutnya, spektra absorbans. Molekul dengan struktur tidak jenuh mampu mengabsorpsi cahaya dalam rentang frekuensi spesifik. Derat tidak jenuhan disertai keberadaan gugus kromofor akan mempengaruhi besaran absorpsi baik dari sinar UV maupun dari cahaya tampak.